Rudi Askamri heran, di Indonesia ada banyak kadrun berjubah pendakwah agama, bahkan dihormati rakyat. Kenapa di Indonesia ini banyak kadrun berkeliaran dengan berjubah pendakwah agama, dengan wajah yang katanya turunan etnis Timur Tengah, dan sama orang Indonesia dielu-elukan, apalagi diembel-embeli Habib. Padahal belum tentu dia Habib. Ayolah kita bersatu sama-sama. Saya sampaikan kepada Anda, semuanya siapkan pedang-pedang kalian, siapkan senjata-senjata kalian, siapkan semua senjata-senjata kalian. Bersatu kita semua, maka insya Allah kita akan gulingkan Jokowi. Setuju atau tidak? Kata yang sangat kurang ajar. Saya rasa harus diambil tindakan yang tegas. Ini reformasi, demokrasi dikedepankan. Kita bisa suka-suka, zaman Orde Baru. Saya ini pembuat undang-undang, saya orang hukum. Memang sekarang kita boleh bebas, tapi tetap harus bertanggung jawab. Sebelum menyerukan kepada masyarakat untuk menggulingkan seorang pemimpin bangsa, Habib ngaca dulu. Tolong hargai konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Negara ini punya aturan, Bib. Negara ini punya hukum dan undang-undang yang harus dihargai dan dipatuhi. Nanti kita terus yang berkaitan untuk masih bekerja, tapi yang dapat penunjuknya, kemudian juga tentunya dari penunjuk yang lain dari saksi dan tentunya yang apa akan juga menunjukkan menjadi Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa atau LKAB Rudi Askamri mengaku gemas karena menurutnya di Indonesia ada banyak begitu kadal gurun atau kadrun. Hal itu disebutkan Rudi Askamri melalui channel YouTube Kanal Anak Bangsa dilansir Galamedia pada Minggu 20 Februari. Terlebih orang-orang tersebut disebut sebagai Habib, padahal belum tentu mereka itu adalah Habib yang sebenarnya. Jujur ya, saya sebetulnya gemas, atau sambil gemas saya juga geli gitu loh. Kenapa di Indonesia ini banyak kadrun berkeliaran dengan berjubah pendakwah agama dengan wajah yang katanya turunan etnis Timur Tengah dan sama orang Indonesia dielu-elukan. Terlebih, orang-orang itu disebut sebagai Habib, padahal belum tentu mereka itu adalah Habib yang sebenarnya. Apalagi diembel-embeli Habib, padahal belum tentu dia itu Habib gitu loh. Belum tentu dia turunan Rasulullah, tapi karena dia Arab, hidungnya agak mancung, brewokan, pakai gamis lalu dielu-elukan. Sebetulnya, yang salah bukan si orang yang mengatasnamakan dirinya Habib itu, tapi kita sendiri yang salah. Sok menghormati orang yang beretnis Arab, padahal belum tentu ilmu agamanya itu tinggi. Imbuhnya, pengamat sosial dan politik ini lalu menyoroti pernyataan dari Habib Jafar Shodiq Alatas yang viral beberapa waktu lalu. Dalam ceramahnya, Habib Jafar menyerukan jamaah untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan, dia meminta semua jamaah menyiapkan senjata. Rudi mengatakan bahwa dirinya enggan memanggil Habib Jafar dengan sebutan Habib. Mohon maaf, saya enggan menyebut dia itu Habib. Yang benar menurut saya adalah Jafar Shodiq Alatas. Menilik rekam digital, diungkapkan Rudi bahwa rekam digital Habib Jafar memang kejam. Nah, rekam jejak ya, rekam digital dari Jafar ini memang luar biasa, kejam, mengerikan, dan kasarnya itu luar biasa. Sementara video yang beredar itu Rudi menilainya sebagai tindakan makar. Namun yang membuat dia bertanya-tanya adalah mengapa Habib Jafar tidak langsung diproses hukum, padahal itu adalah video lama. Lebih lanjut, Rudi membeberkan bahwa Habib Jafar juga pernah ditangkap sebelumnya karena menyebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan sebutan babi. Advokat dan pendiri Pergerakan Advokat Nusantara atau Perikat Nusantara Daniel T. Masiku juga merespon kasus rekaman video yang berisi ceramah provokatif pendakwa Habib Jafar Shodiq Alatas yang menyerukan jamaahnya agar bersatu dan membawa pedang untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Video tersebut ramai diperbincangkan netizen dan mempertanyakan mengapa polisi belum bertindak, kata Daniel. Menurut Daniel, potongan video rekaman ceramah Habib JSA menjadi viral usai diunggah pengguna Twitter Bambang Mulyono II. Seperti dilihat pada Kamis 17 Februari di media sosial, saat pendakwa Habib JSA sedang berceramah mengajak para jamaah bersatu membawa pedang menggulingkan Presiden Jokowi. Menurut Daniel, Polri tidak boleh bersikap menunggu atau baru bertindak setelah ada laporan polisi dari masyarakat. Menurutnya, ini adalah ancaman terhadap integrasi bangsa yang akhir-akhir ini menguat. Karena selama ini banyak kasus pidana yang menyangkut wibawa kepala negara dan integrasi bangsa. Namun polisi baru merespon kalau sudah ada laporan dari masyarakat atau setelah didemo dengan kekuatan massa baru. Polri bertindak. Pola kerja Polri juga harus dibenahi, terutama dalam kasus yang menyangkut kejahatan makar. Sebab jaringan kelompok yang menghendaki kejatuhan Presiden Jokowi terus digaungkan dan mereka merasa diri
sebagai kebal hukum dan terus-menerus mengkonsolidasikan kelompoknya untuk merongrong kekuasaan pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam rekaman video di media sosial yang berisi ceramah provokatif pendakwa Habib JSA, terdapat narasi-narasi berisi seruan kepada para jamaahnya agar bersatu membawa pedang untuk menggulingkan Presiden Jokowi dan pemerintahnya. Hingga saat ini belum ada langkah-langkah penindakan berupa penangkapan dan penahanan terhadap Habib JSA. Sementara, desakan publik agar Habib JSA segera ditangkap dan ditahan cukup menggema. Lambannya tindakan personil polisionil terhadap tokoh-tokoh yang sering memprovokasi kelompok masyarakat untuk melakukan makar juga membuat kelompok ini muncul silih berganti memprovokasi masyarakat melakukan makar. Sebagai contoh, kasus dugaan makar terhadap kepala negara yang disangkakan kepada Egy Sujana sejak 2019 hingga saat ini tidak jelas kelanjutannya. Padahal, seruan Habib JSA sudah masuk kategori permulaan pelaksanaan rencana untuk makar dan seruan itu dilakukan di hadapan para jamaah yang telah memiliki visi dan misi yang sama. Dipastikan akan dikonsolidasikan lewat rekaman video dan medsos guna memperluas dukungan. Daniel juga menegaskan tindakan makar dimaksud diancam dengan pidana penjara oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 104-107 dan 108 KUHP. Media sosial digemparkan oleh video yang menayangkan pernyataan Habib Jafar Shodiq yang menyerukan jamaahnya untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Politikus PDIP Ruhut Sitompul pun bereaksi keras atas video itu. Bahkan, pria yang juga lawyer itu menyebut ada kutil di otak Habib Jafar Shodiq. Ruhut juga mengatakan jika pihaknya meminta Mabes Polri untuk segera bertindak tanpa menunggu permintaan maaf dari sang penceramah. Hal itu karena menurut anak buah Megawati Soekarno Putri ini, Habib Jafar Shodiq telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Sebelumnya ramai beredar di media sosial, khususnya Twitter, video berisi seruan Habib Jafar Shodiq untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi yang salah satunya diunggah ulang oleh akun Twitter Ari Prasetyo 85. Nampak dalam video itu Habib Jafar Shodiq sedang menyampaikan ceramah di depan para jamaahnya. Salah satu isi ceramahnya adalah seruan untuk bersatu dan menyiapkan senjata untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo. Tak hanya itu, Habib Jafar Shodiq juga terus membakar semangat para jamaahnya untuk mengangkat senjata untuk kemudian menggulingkan Presiden Joko Widodo dengan petikan takbir. Unggahan video ini juga mendapat berbagai reaksi dari warganet yang sebagian besar menandai akun Mabes Polri dan Mabes TNI agar menindak penceramah yang dinilai melakukan provokasi itu.